kadang ya udah terasa, oh Pipi lah capek nian mama Pi. Tapi kalau nengok dia tuh enggak lagi rasanya capek. Pagi hari, tangisan bocah itu mulai terdengar. Kencang dan menyesakkan. Vivi Priscilia menderita hidrosefalus, sebuah penyakit yang membuat kepalanya membesar karena kelebihan cairan. Penyakit itu pula yang menyebabkan Vivi tidak tumbuh normal. Di usia 2 tahun, berat badannya kurang dari 8 kilogram. Kapan ibu pertama tahunya kalau Vivi ini hidrosefalus gitu? Umur Vivi 3 minggu ya berubah kepalanya. Jadi aku bilang sama ayahnya, kok kepala Vivi ini makin hari makin berubah enggak kak? Ya nggak ikut katanya. Kita cek aja dulu ke puskesmas. Aja cek puskesmas, hidrosefalus kata orang puskesmas. Tapi harus ada BPJS kalau ke rumah sakit. Jadi kita nih nekat aja ke rumah sakit pakai umum yang itu tadi data-datanya kan ada. Kiranya iya hidrosefalus. Jadi harus ada BPJS untuk scan-nya. Harus BPJS-nya dulu ayahnya. Umur 2,5 bulan baru selesai BPJS operasi. Vivi beruntung, ia sudah menjalani operasi pada awal 2020 untuk pemasangan selang dari kepala sampai perutnya. Berkat selang ini, cairan di kepala Vivi berangsur menyusut. Sebelum operasi, lingkar kepala bocah itu mencapai 62 cm. Kini diameternya 51 cm. Tapi Vivi belum sembuh. Daya tahan tubuhnya rentan terkena beragam penyakit. Mulai dari ruam merah di kulit, pilek, batuk, hingga sesak nafas. Kondisi inilah yang membuat Vivi sering menangis dan sulit tidur. Masih susah, Bu. Tidur jam 10, bangun jam 1. Jam 1 tidur lagi jam 4. Jadi tadi jam 4 pagi Tidur baru lagi. tidur. Bangun tadi jam 8. Jadi agak kebolak-balik gitu ya? Iya. Itu setiap hari seperti itu? Iya, Bu. Tiap hari. Kadang nggak tidur sama sekali kalau malam. Kadang, Vivi baru bisa tidur pada pagi hingga siang hari. Tapi justru inilah waktu tersibuk di rumahnya bagi Nurhayati. Sungguh, Nurhayati tak tega membangunkan putrinya. Tapi mau bagaimana lagi, anaknya harus makan 3 kali sehari. Menyuapi Vivi makan juga bukan perkara mudah. Rasa tak nyaman membuat Vivi terus menangis dan memuntahkan bubur atau susu yang disuapkan kepadanya. Ayunan adalah satu-satunya tempat yang membuat Vivi tenang. Di ayunan sederhana yang terbuat dari kain sarung inilah, Vivi bisa tidur. Suara tangisan Vivi seperti tak pernah hilang dari rumah Nurhayati. Termasuk ketika Vivi mandi. Itu sebabnya Nurhayati selalu berupaya tak berlama-lama memandikan anaknya. Nurhayati harus senantiasa sigap. Bukan hanya karena kondisi Vivi yang sangat rentan, tapi karena Nurhayati memiliki 3 anak lain yang juga butuh perhatian. Termasuk adik Vivi yang baru berusia 7 bulan. Kelelahan mengurusi 4 anak sebenarnya tak dirasakan sebagai beban oleh Nurhayati.
Yang membuatnya banyak merenung dan bingung adalah masalah ekonomi. Kastawansyah hanya seorang kuli bangunan. Di pundaknya, Nurhayati dan keempat anaknya menggantungkan hidup. Keluarga ini hidup sangat pas-pasan. Meski BPJS telah menanggung semua biaya pengobatan Vivi, masih banyak yang harus ditanggung keluarga ini. Biaya itu belum ditambah ongkos transportasi, kontrol ke rumah sakit setiap bulan, atau jika tiba-tiba terjadi kondisi darurat. Ya, beban hidup memang berat. Namun beban yang ditanggung bersama membuat mereka kuat. Ini lagu nengok pipi. Semangat terus untuk pipi. Kadang ya udah terasa pipi, lah capek nian mama pi. Tapi kalau nengok dia tuh enggak lagi. Kadang ya di rumah sendiri ngomong sendiri, kemana lah Pi, kita cari duit Pi, kayak gitu. Kata dokter yang sakit kayak gini nih ya sembuhnya tuh nggak pasti katanya. Cuman ibu aja yang banyak sabar menurutnya. Ada harapan tuh kalau Vivi pasti bisa sembuh gitu. Pasti bisa sembuh. Ada Bu harapan, pengen dia sembuh kayak orang, bisa jalan, bisa main. Kasihan adik pipinya sakit, batuk. Semoga adik pipi cepat sembuh. Sudah 2 hari, Vivi sulit tidur. Gadis kecil ini sedang batuk. Nurhayati dan Kastawansyah sudah terbiasa dengan keadaan ini. Mereka berbagi tugas menenangkan Vivi setiap kali anak itu terbangun di malam hari. Walau kurang tidur, Kastawansyah tetap harus bekerja. Pukul 8 pagi, ia sudah siap pergi mencari nafkah. Kalau dicium itu kan, kalau pamit itu kadang kan walaupun dia tidur, dia langsung melek Bu, langsung senyum biasanya. Makanya kataku anak ini ngerti. Kalau nggak dipamiti kemana-mana, rasanya lain Bu. Seandainya saya kerjakan nggak pamit sama pipi, rasanya gelisah kerja. Makanya kataku kan kayak ada ikatan batin yang kuat sama pipi. Senyum dan tawa Vivi laksana pemantik kobar semangat Kastawansyah. Ia tak mematok hari kerja. Kapanpun ada pekerjaan ia siap, termasuk pada hari libur. Namun selama pandemi, tawaran bekerja jauh berkurang. Kastawansyah yang sebelumnya mahir membuat relief tanaman, memutuskan menerima pekerjaan apa saja, asal halal. Rp100.000 sehari diterimanya sebagai upah bekerja. Penghasilannya yang tak seberapa itu masih harus ia sisihkan untuk pengobatan Vivi. Tak ada kata menyerah dalam hidup Kastawansyah. Melihat wajah Vivi saja sudah cukup mengingatkannya bahwa kelelahan yang ia rasakan tak sebanding dengan rasa sakit yang diderita anaknya.
Ya mungkin karena Pipi itu kalau aku perhatikan walaupun dia sakit begitu kan dia tuh ngerti. Kalau aku pulang kerja dia ketawa biasanya Bu. Tapi dengan yang lain nggak mau dia ketawa. Jadi seolah-olah kan saya mikir kan berarti anak ini ngerti dengan keadaan. Tapi alhamdulillah walaupun Pipi sakit kayak gitu kan, alhamdulillah rezeki Pipi ada jauh untuk dia berobat kan, untuk dia kontrol tiap bulan. Itulah yang bikin saya semangat Bu. Perjuangan Kastawansyah dan istrinya dipahami betul oleh anak-anak mereka. Terutama Rinko Aviero, anak pertama. Anak berusia 7 tahun itu lebih memilih membantu menjaga adik-adiknya daripada bermain dengan teman-temannya. Untuk membantu orang tuanya, kelapa-kelapa yang jatuh di pekarangan rumah ia jual. Sehari bisa dapat berapa jualan kelapa? 8.000 kalau ada 4. 8.000. Terus duitnya dipakai apa? Kadang-kadang simpen, kadang-kadang tuh pipi, ada pipi. Dibuat beliin adik pipi. Kok kamu mau kayak gitu? Kenapa? Mau karena ada adik pipi. Sayang sama adik pipi. Sayang. Ya sayang. Tanggung jawab sebagai seorang kakak sulung sangat dipahami Ringo. Ia tahu Vivi adiknya butuh perhatian lebih dari orang tuanya. Ringo bahkan tak bisa menutupi kesedihan tiap kali disinggung tentang kondisi adiknya. Mimpinya sederhana, bisa bermain bersama Vivi dan 2 adiknya yang lain, Haila Najwa dan Sisi. Kasihan adik pipinya sakit, batuk. Semoga adik pipi cepat sembuh dan sehat. Jangan kejar-kejaran. Ya kalau bisa sering sholat itu kan, kalau Tuhan berkehendak kan nggak ada yang tak mungkin. Aku mohon Pipi bisa normal, bisa sembuh. Dua tahun sudah selang tertanam di sepanjang kepala hingga perut Vivi. Kondisi selang ini harus dicek setiap bulan. Seiring pertumbuhan tinggi badan Vivi, selang itu bisa memendek dan mengganggu pengeluaran cairan dari kepalanya. Pagi itu tim berbuat baik mengantarkan Vivi ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Bersama kedua orang tuanya, kami pergi ke tempat Vivi dioperasi dulu. RSUD M. Yunus, Bengkulu. Perjalanan lebih dari 20 km selama sekitar 1 jam sungguh tidak mudah bagi Kastawansyah dan Nurhayati. Mereka harus mengeluarkan Rp200.000 untuk menyewa mobil pergi dan pulang ke rumah sakit. Jika sedang tak ada biaya, mereka terpaksa harus membawa Vivi naik motor pinjaman saudara. Biasanya kalau naik mobil begini memang anteng seperti ini atau gimana Pak? Kadang di Kadang anteng, kadang tidur, kadang ngamuk, nangis-nangis kadang. Ini lagi anteng. Ya. Kalau dibandingkan naik motor Pak gimana Pak? Kalau Biasa. dibandingkan naik motor, malah ini rewel dia kalau naik motor. Nangis dia. Dokter bedah syaraf yang dulu mengoperasi Vivi sudah pindah tugas ke kota lain.
Kastawansyah dan Nurhayati sempat harus membawa Vivi sampai ke Palembang demi kontrol bulanan karena tak ada lagi dokter spesialis bedah syaraf di Bengkulu. Kini mereka bisa agak lega. Sudah 3 bulan terakhir ada dokter spesialis bedah syaraf bertugas di Bengkulu. Hari itu Kastawansyah dan Nurhayati sangat bahagia. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan kondisi Vivi stabil. Berat badan dan lingkar kepala Vivi tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Sementara selang di kepala Vivi dalam kondisi optimal. Kasus hidrosefalus kongenital yang dialami Vivi adalah kasus yang banyak ditemui pada bayi. Namun dokter juga menyebut Vivi punya kelainan bernama kraniosinostosis atau penutupan dini tengkorak kepala. Kelainan inilah yang membuat Vivi tak hanya harus memakai selang seumur hidupnya, tapi juga harus menjalani operasi rekonstruksi kepala. Secara medis itu, tulang tengkorak itu akan ikut membesar kalau otaknya dia berkembang, ataupun sebaliknya, ya otak itu akan berkembang kalau tulangnya itu bisa berkembang. Kalau misalkan tulangnya udah saklek, udah kekunci, otomatis perkembangan otaknya juga akan terhambat. Jika kondisi kesehatan Vivi sudah memungkinkan, operasi ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit di Pulau Jawa yang punya fasilitas memadai. Karena risikonya yang amat besar, Kastawansyah dan Nurhayati berpikir ribuan kali untuk merelakan anak mereka dioperasi, terutama soal biaya yang harus dikeluarkan. Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka yang mau berusaha. Keyakinan itulah yang dipegang Kastawansyah dan Nurhayati. Pertolongan itu juga bisa datang melalui Anda, orang-orang baik yang mau berbuat baik untuk meringankan beban mereka. Ya kalau bisa sering sholat itu kan, kalau Tuhan berkehendak kan nggak ada yang tak mungkin. Aku mohon Vivi bisa normal, bisa sembuh. Dan kalau memang dia nggak bisa sembuh, tolong beri rezeki bagi keluarga kan yang cukup, terutama untuk Vivi, itu aja, Bu. Setiap ada yang bantu Vivi, ngasih Vivi itu saya doain semoga Allah membalas semua rezekinya itu berlipat-lipat lebih banyak dari yang dia kasih sama Vivi. Oh iya. Kasih sudah sayang sama Vivi.